Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gani Ramadan dari kelas 1A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan ringkasan jurnal yang telah saya pilih, yang mengenai judul Analisis Sikap Konsumen dan Kepuasan Konsumen terhadap Minuman Yakult, Studi Kasus pada Masyarakat Kota Bima. Dan ini jurnal yang telah saya ringkas. Baik, di bagian pertama ada abstrak. Pada bagian abstrak ini, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui sikap dan kepuasan konsumen terhadap minuman probiotik Yakult, di mana populasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kota Bima yang pernah minum minuman probiotik Yakult yang jumlahnya tidak diketahui atau unknown population dengan jumlah sampel 96 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama ada studi pustaka, kedua ada observasi, dan ketiga ada angket. Dari hasil pengujian validitas terhadap setiap pernyataan instrumen, penelitian pada variabel sikap konsumen dan kepuasan konsumen dapat dikatakan semua item pernyataan yang dijadikan dalam suatu penelitian ini berada di atas standar validitas, yaitu lebih dari 0,300 berdasarkan output SPSS, uji reliabilitas dari 0,6. Ujian sampel rumus T min tes 1 sampel. Nilai T tabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus DK sama dengan N-1 dalam kurung 96 dikurangi 1, yaitu 95. Dengan derajat kesalahan 5%, 0,05, maka diperoleh nilai T tabel 1,665. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel 65,219 lebih dari 1,665, maka jatuh pada daerah penerimaan HA, artinya HA terima dan HO ditolak. Maka sikap konsumen dan kepuasan konsumen di atas kriteria yang sudah ditentukan yaitu 70%. Lanjut ke masalah bagian kedua. Setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika konsumen mengkonsumsi minuman Yakult, maka kesehatan tubuh konsumen bisa terjaga, bisa membangun imunitas tubuh, mengatasi infeksi lambung, dan memperlancar pencernaan. Tetapi permasalahannya di sini, pada umumnya merasakan efek samping dari Yakult. Minuman Yakult memiliki rasa sedikit kecut, terus konsumen merasa sakit kepala dikarenakan Yakult kaya akan probiotik. Probiotik jika dikonsumsi secara berlebihan, maka konsumen akan merasakan sakit kepala, dan juga Yakult mengandung amina biogenik. Biogenik itu sendiri zat yang terbentuk ketika makanan yang mengandung protein difermentasi oleh bakteri, dan selanjutnya konsumen memiliki peluang terjadi alergi karena memang konsumen tertentu ternyata memiliki alergi pada salah satu atau beberapa jenis bahan yang menjadi komposisi Yakult. Maka disarankan untuk membaca komposisi yang tertera di label Yakult. Dari sinilah apakah sikap konsumen akan menyukai dan konsumen akan merasa puas terhadap produk Yakult, karena sikap terhadap merek sering mempengaruhi konsumen untuk membeli ataupun tidak. Sikap positif terhadap merek akan memungkinkan konsumen membeli produk, sebaliknya sikap negatif akan menghalangi konsumen untuk membeli produk itu. Lanjut ke bagian ketiga, ada tujuan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sikap dan kepuasan konsumen terhadap minuman probiotik Yakult. Sikap
Pengertian sikap itu sendiri merupakan ekspresi dari kesukaan atau ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu, dan sikap terhadap merek tertentu seringkali mempengaruhi apakah konsumen akan membeli. Yang kedua, ada indikator sikap. Indikator sikap menurut Frederica dan Cher, yaitu produk yang dibeli adalah produk yang terbaik. Produk yang dibeli merupakan produk yang terkenal. Produk yang dibeli merupakan produk yang diinginkan. Produk yang dibeli merupakan produk yang disukai. Kemudian produk yang dibeli adalah yang handal. Yang B ada kepuasan konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri merupakan perasaan seseorang. Maaf, di sini ada pengertian kepuasan konsumen. Pengertiannya yaitu ada perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan seseorang setelah membandingkan kinerja hasil yang diharapkan dengan kinerja yang diharapkan. Kepuasan konsumen adalah respon atau reaksi terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang disahkan setelah penggunaan ataupun pemakaian. Yang kedua, ada indikator kepuasan konsumen. Kesesuaian harapan merupakan tingkat antara kesesuaian harapan dan kinerja produk. Minat membeli kembali produk merupakan kesediaan konsumen untuk melakukan pemakaian. Yang ketiga, kemudian ada hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dan kemudian, bagian selanjutnya ada solusi permasalahan. Untuk solusi ini biasanya, terhadap minuman Yakult, hal yang paling utama agar mengurangi kemasan produk Yakult yang berlebihan, guna mengurangi dari adanya konsumsi minuman Yakult yang berlebihan dari para konsumen, dan menghindari efek samping yang berbahaya dari produk ini. Lanjut, ada metode penelitian. Dalam metode ini digunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu variabel atau lebih. Adapun instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data menggunakan skala Likert, dan selain itu menggunakan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir ada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, ada uji validitas. Dari hasil uji ini, setiap pernyataan instrumen pada variabel sikap konsumen dan kepuasan konsumen dapat dikatakan semua item. Uji reliabilitas yang pertama ada reliability statistik variabel sikap, dan yang kedua ada reliability statistik variabel kepuasan konsumen. Yang ketiga ada one sample t-test, yaitu sikap konsumen terhadap suatu produk, dan yang keempat juga ada table one sample t-test sikap konsumen. Kemudian yang kelima ada one sample statistik X2 kepuasan konsumen, dan terakhir juga ada tabel 6 sampel t-test X2 kepuasan konsumen. Berdasarkan tabel disebutkan bahwa yang menyatakan bahwa konsumen terhadap minuman probiotik Yakult, kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 70% diterima. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Lanjut, kemudian ada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kesimpulan dari penelitian atau jurnal ini, bahwa sikap konsumen terhadap minuman Yakult di atas dari kriteria yang telah ditetapkan 70% diterima, dan juga kepuasan konsumen terhadap minuman Yakult di atas yang telah ditetapkan 70% diterima juga. Yang kemudian ada saran. Saran untuk perusahaan, yaitu perusahaan harus mampu berinovasi agar konsumen merasakan kepuasan, akan berdampak pada sikap konsumen terhadap produk. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa menambah variabel terbaru agar penelitian bisa lebih baik dari penelitian terdahulu dan mencari objek penelitian yang lain. Baik, itu yang bisa saya ringkas dari jurnal yang berjudul Analisis Sikap Konsumen dan Kepuasan Konsumen Terhadap Minuman Yakult. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.